Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau jelasin ke kalian gimana caranya dan tips untuk masuk ke jurusan DKV atau jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi untuk kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke guys, di video kali ini tuh aku mau ngejelasin tips masuk DKV versi jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau jalur undangan kayak gitu. Jadi di sini aku mau jelasin gimana cara bisa kalian lolos di sini. Dan kemarin kebetulan banget alhamdulillah aku lolos di jalur ini. Jadi aku mau bagiin tips gimana sih caranya kalian bisa lolos di jalur ini dan ambil jurusan DKV. Nah di sini aku mau kasih tahu juga ya apa bedanya yang SN sama SB kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan di jalur SN yang aku tahu pas kita seleksi berkas itu tuh pas tes gambarnya itu nggak seribet tes SB karena kita udah punya portofolio yang kita bawa waktu kita mau mengajukan diri di kampus itu dan ambil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Beda sama SB yang seleksi bersama di mana nanti kita tes gambarnya itu langsung di sana kayak gitu. Jadi sepengalaman aku dulu waktu SN itu kita tuh kayak disuruh gitu kan datang verifikasi berkas. Nah setelah verifikasi berkas itu nanti ada verifikasi portofolio, itu langsung di studio DKV dan itu kita dipanggil satu-satu dan di situ tuh kita masuk dan pas masuk tuh disuruh ngegambar. Ya udah cuman kayak gitu doang dan menurut aku tuh nggak rumit gitu sih. Kayak misalkan ada malah temen aku tuh yang cuma disuruh coba gambar pohon, serius cuman coba gambar pohon, cuman kayak gitu doang kayak gitu waktu yang SN. Terus pas aku dulu yang aku kayak shock banget karena yang istilah tuh yang nguji kayak gitu tuh dia bilang gini, coba kamu gambarkan ekspresi wajah orang marah katanya gitu. Terus aku kayak shock gitu kan karena udah panik dari awal kayak gitu kan. Akhirnya aku coba ingat-ingat lagi gambar aku dan setelah aku menggambar tuh aku bener-bener nggak latihan lagi habis bikin portfolio guys. Aku coba ingat-ingat lagi terus dibilang emang bener ya ini gambar kamu kata bapaknya gitu. Aku langsung shock, langsung down di situ. Iya pak, tapi saya udah nggak latihan lagi dan saya lupa cara gambarnya. Terus akhirnya disuruh keluar sama bapaknya. Iya sebegitu gregetnya gitu waktu aku ditanyain tes, tapi akhirnya aku lulus juga guys. Oke, aku mungkin intronya terlalu lama, mungkin langsung aja ya. Tips pertama yang bakal aku kasih tahu gimana caranya bisa lulus jurusan DKV lewat jalur SNMPTN. Nah, jadi tips pertama yang mau aku kasih tahu ke kalian itu adalah persiapkan nilai kalian itu dari semester 1 dan aku saranin nilai kalian tuh emang bagus gitu sih di maksud aku tuh dari kelas 1. Jadi mempersiapkan diri kalian untuk bisa tembus SNMPTN itu memang dari kelas 1, baik itu kalian SMA atau SMK. Jadi gini guys, waktu aku lulusan SMK kan, jadi waktu itu guru aku bilang kalau misalkan mau coba tembus jalur undangan kamu harus bagus nilainya dari kelas 1. Jadi bagusnya tuh gimana? Bagusnya itu nilai kita tuh selalu naik kayak gitu. Jadi nggak harus nilainya tuh selalu 90 terus 80, itu tuh nggak bagus. Jadi lebih bagus tuh nilai kita tuh kayak 75, 76, 77, 78, 79, 80. Jadi naik, ada kayak progresnya gitu. Nah biasanya itu yang diluluskan. Jadi misalkan di mata kuliah agama nih, jadi nilai kalian semester 1 ya, semester 1 kelas 1 itu nilainya 75. Terus semester 2 nya kelas 1 nilai kan 80. Terus pas kelas 2 semester 1 nilai kan jadi 85. Nah itu kan naik tuh. Nah itu biasanya yang jadi pertimbangan kita bisa lulus di SN. Tapi itu berlaku untuk seluruh mata pelajaran kayak gitu. Jadi usahakan nilai kalian tuh emang naik. Ya nggak pas satu kayak gitu. Yang penting tuh naik di setiap semester. Dan usahakan jangan ada yang turun. Misalkan agama di semester 1-nya 80. Terus di semester 2-nya malah jadi 75. Nah itu tuh biasanya gak lulus kayak gitu biasanya kayak gitu. Setahu aku sih itu karena biasanya guru-guru tuh bakal ngebantu kita untuk bikin nilai kita tuh naik kayak tangga gitu, biarpun itu cuma 1 poin kayak gitu, tapi tetap harus dipertimbangkan. Makanya kalian harus belajar serius dari kelas 1 semester 1 kayak gitu. Jadi emang persiapan SN aku waktu itu emang dari situ guys, emang
apa ya, emang aku persiapkan banget kayak gitu, emang aku pengen banget lulus di jalur SN. Nah terus tips kedua yang mau aku kasih tahu itu, usahakan kalian tuh sering-sering latihan ngegambar biar tangan kalian gak kaku. Jadi walaupun aku ambil jurusan SN, maksudnya jalur SN, itu tuh tetap ada portofolio yang harus aku kasih kan. Ya mau nggak mau aku harus latihan gambar. Kenapa harus latihan gambar? Karena semenjak SMK tuh aku udah jarang banget gambar, alhasil tangan aku tuh kaku, jadi aku harus banyak-banyak latihan supaya tangan itu nggak kaku dan lebih gampang aja nanti ketika aku menggambarkan apa yang emang disuruh untuk syarat portofolio masuk DKV. Tapi sayang banget aku nggak bisa nunjukin portofolio yang aku kirim waktu itu karena itu datanya masih di kos aku kayak gitu, jadi nggak aku bawa pulang, jadi masih di kos. Dan seingat aku tuh ngegambar suasana demonstrasi buruh, sama satu lagi itu orang sedang melukis di atas meja. Jadi kayak ada orang gambar itu view-nya tuh dari atas gitu aku buat, terus nanti dia lagi ngelukis gitu, dia ngelukis. Di situ tuh banyak kayak berserakan kayak kertas-kertas sama alat-alat lukis. Nah kayak gitu aku ngambil yang itu, dan aku rasa memang mereka lebih ke suasana gitu guys. Kalau nggak salah satu lagi tuh suasana di kebun binatang, tapi aku nggak ngambil itu. Jadi di antara seluruh tema tuh aku ambil yang demonstrasi buruh, sama satu lagi itu yang itu menggambar sedang suasana orang sedang menggambar kayak gitu. Terus tips ketiga yang mau kasih tahu kalian coba banyakin cari tahu perihal portofolio DKV. Jadi waktu aku mau masuk DKV itu juga aku tuh banyak banget kayak nyari referensi kayak gitu kan, atau istilahnya tuh kayak gambaran kuliah di DKV. Jujur aja waktu itu tuh nggak banyak kayak gitu, dan yang aku baca tuh adalah blog-blog yang itu aja yang aku baca waktu itu. Mungkin waktu aku tuh kayak nggak terlalu banyak orang kenal kayak gitu sama prodi itu, dan nggak terlalu banyak juga yang kayak nge-review kayak gitu, karena setahu aku anak DKV nggak terlalu banyak sih yang suka kayak gitu, emang lebih suka di balik layar kayak gitu yang aku tahu kayak gitu. Jadi kayak minim juga yang aku dapat kayak gitu. Terus mereka juga ngasih tips, dan itu juga nggak terlalu banyak guys kayak gitu. Nah tapi aku tetap berusaha nyari gimana sih gambaran portofolio itu. Aku sempet deg-degan banget karena kan gila itu tuh menggambar loh kayak gitu. Nah dan aku yakin saingan aku tuh pasti keren-keren dan gambar mereka tuh bagus-bagus, aku yakin banget kayak gitu. Dan bener aja waktu itu aku lihat gambar temen aku pas kita mau kayak seleksi yang di kampus, yang kita mau masuk ke studio itu loh, yang mau dites. Gila aku lihat gambarnya, sumpah keren, aku bilang kayak gitu. Iya kayak kaget dong kayak gitu kan, ternyata teman-teman yang masuk DKV ini emang skill gambarnya bagus-bagus gitu. Tapi buat kalian yang nggak bisa gambar gitu kan, aku udah ada buat konten DKV itu harus jago gambar atau enggak. Kalian bisa klik itu, nanti aku bakal kasih linknya di sini. Kalian bisa lihat di situ DKV itu harus jago gambar atau enggak. Kalian mesti nonton itu supaya kalian nggak minder dan kalian tetap bisa percaya diri untuk masuk DKV. Nah terus yang keempat, kalau misalkan kalian udah tahu nih tema yang bakal dikeluarin untuk portofolionya kayak gitu, kalian buatlah itu sebaik mungkin supaya kemungkinan kalian lulus itu besar kayak gitu kan. Karena yang namanya portofolio ini menurut aku itu tuh kayak pertimbangan terbesarnya ya kayak gitu, menurut aku kayak gitu. Selain nilai-nilai kita kayak gitu, portofolionya juga jadi pertimbangan. Kalau nggak salah ya, seingat aku tuh dia minta pasti 2 tema, satunya warna, satunya tuh diarsir hitam putih. Nah kalian juga harus pertimbangin itu. Dan ya waktu aku yang hitam putihnya itu yang suasana demonstrasi buruh, yang warnanya itu yang orang melukis gitu. Yang itu yang diwarna, yang itu aku pakai cat air, pakai cat poster, aku pakai cat itu. Nah itu aku gambarnya di kertas A4 kalau nggak salah ya. Soalnya nggak ada sih ketentuan kertasnya, ada nggak ya? Kayaknya seingat aku pakai A4, dua-duanya itu aku pakai A4. Aku gambar. Dan setelah gambarnya jadi, aku nggak latihan lagi karena kayak udah lepas kayak gitu waktu itu. Tapi baiknya kalian tetap latihan ya, jangan sampai kejadian kayak aku tuh kayak tiba-tiba ditanyain kayak gitu, shock kan kayak gitu. Nah baiknya kalian juga coba untuk latihan. Nah terus yang kelima, tips yang mau aku kasih supaya kalian bisa lolos SNMPTN DKV.
kalian harus ikutin aturan mainnya guys. Apapun yang diminta selama SNMPTN, ukurannya apa segala macam itu perhatikan banget detailnya supaya nanti kalian gak salah informasi atau bagian berkas-berkas administratif. Biasanya itu tuh jadi pertimbangan juga kayak gitu. Dan setelah aku kuliah aku makin sadar bahwasanya kadang mereka tuh pengen kita tuh jeli sama rule yang mereka berikan atau peraturan-peraturan yang mereka kasih untuk bisa kita lolos kayak gitu. Jadi perhatikan itu bener-bener baik-baik, baca berulang-ulang, kalau bisa di print kayak gitu kan, terus dibaca lagi itu sebenarnya gimana sih aturan mainnya kayak gitu. Setiap kampus mungkin punya rule tersendiri kayak gitu, jadi kalian harus perhatikan itu. Nah terus tips terakhir yang mau gue tahu itu kalian tetap berusaha dan akhirnya kalian akan berdoa juga, berdoalah banyak-banyak, minta sama Allah itu supaya diberi kemudahan untuk lulus di seleksi SNMPTN. Semoga kalau rezeki kalian bisa lolos di universitas impian kalian. Nah, oke guys, mungkin itu aja tips yang bisa aku kasih untuk kalian. Jadi seluruh tips yang aku kasih tadi itu pure murni pengalaman aku pribadi kayak gitu kan. Jadi emang selama SMK aku ngerasain itu, aku ngelakuin itu, dan alhamdulillah sekarang aku udah lulus di salah satu program studi desain komunikasi visual di Universitas Negeri Padang. Nah, alhamdulillah juga aku juga nerapin tips-tips itu guys, makanya aku sharing ke kalian. Tapi buat kalian yang kayak ngerasa nggak puas kayak gitu kan, atau ngerasa kayaknya ada yang kurang atau apa sejenis-jenisnya, kalian boleh kok komen di kolom komentar kalau misalkan kalian ngerasa video ini nggak jelas atau gimana, atau ada yang kurang jelas dan kalian pengen tanyain, boleh banget kalian boleh komen di kolom komentar. So jangan lupa buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.